Indonesia Muda, Indonesia Muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Profesional muda, kita berbagi cerita, jadi inspirasi untuk semua. Ragam kisah tentang menggapai cita-cita, berkarya hanya untuk Indonesia. Indonesia Muda, Indonesia Muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hey anak muda Indonesia, tunjukkan semangatmu untuk bangsa. Kita bisa, jangan putus asa, kerja nyata, kamu pasti bisa. Satu nusa, satu bangsa, satu jiwa, satu rasa. Suarakan hatimu, luapkanlah, pasti bisa, jangan menyerah ya. Bicara yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Indonesia Muda, Indonesia Muda, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Profesional muda, kita berbagi cerita, jadi inspirasi untuk semua. Ragam kisah Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Dahana adalah badan usaha milik negara di bidang bahan berenergi tinggi dengan lini bisnis explosives manufacturing, drilling and blasting, dan related services yang memberikan layanan bahan peledak terpadu untuk sektor pertambangan umum, kuari dan konstruksi, minyak dan gas, serta bahan peledak pertahanan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Ya, selamat datang profesional muda di Indonesia Muda Club yang episode ke-6. Bersama saya Arya Sinulinga, dan kali ini kita akan banyak bicara mengenai perempuan-perempuan tangguh yang ada di BUMN. Selama ini dikira mungkin BUMN itu karena pekerjaannya banyak laki-laki, ternyata kontribusi perempuan-perempuan juga sangat banyak di BUMN kita. Dan kita tahu juga Pak Erick Thohir, Pak Menteri kita, kali ini memang punya komitmen besar terhadap memberi kesempatan kepada perempuan-perempuan. Bahkan beliau menargetkan hampir mungkin 15-30% ke depan akan banyak direksi-direksi yang diisi oleh kaum perempuan. Tapi sambil menunggu para direksi-direksi tersebut mulai muncul, kita akan lihat nanti bagaimana perempuan-perempuan muda yang tangguh yang ada di BUMN, yang sudah bekerja dan sudah mengabdi tidak hanya untuk BUMN tapi juga untuk Indonesia. Dan kita akan saksikan video yang satu ini. Profesional muda BUMN bisa apa? Aku siap untuk berinovasi. Aku bisa melawan arus untuk kebaikan bangsa. Aku bisa membuat perubahan. Aku bisa bekerja dengan jujur dan independen. Aku bisa memajukan bangsa dengan kreativitas. Kini saatnya profesional muda BUMN dan Indonesia mempunyai wadah untuk mengasah dan bertukar pikiran agar lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Saksikan Indonesia Muda Club, diskusi cerdas dengan para profesional muda BUMN untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, dan kali ini saya akan ditemani oleh 5 wanita tangguh, 5 perempuan tangguh. Tapi yang hadir di studio ada 2. Kita akan banyak bicara dulu dengan 2 orang perempuan-perempuan tangguh ini. Yang pertama adalah Mbak Indah, lengkapnya Dwi Indah Agustina. Saya hafal benar, kenapa? Karena namanya ada tertera di situ, di bajunya. Kalau tadi nggak tertera saya bingung juga namanya mana. Tapi panggilan kece-nya namanya Indah. Ini berasal dari Pertamina, PHE, tapi artinya bukan Pertamina, bukan yang di office ya, tapi memang benar di lapangan, yang di field, yang kabarnya saya dapat informasi ada di West Madura ya. West Madura. Jadi ini adalah yang pertama, yang kemudian yang kedua ada pilot kita, Mbak Melinda. Melinda apa Mbak? Melinda Alfred. Melinda Alfred. Nah, Mbak Melinda ini masih muda, kece, cantik, dan yang pasti sudah sekarang ini menerbangkan pesawat Boeing 737-800 dan sudah memiliki jam terbang sekitar 3.000, hampir 3.500. Jadi sudah kerjanya terbang mulu nih, terbang terus. Apa nggak bosan? Bosan nggak Mbak? Belum sih Pak, sampai hari ini. Sampai hari ini belum bosan? Belum bosan. Jadi namanya, nah ini saya mau tanya Mbak Melinda. Ini kan Mbak Melinda, saya mau nanya, ini kan dunia laki-laki banget ya, di pilot kan. Di angkatan Mbak itu berapa dulu yang laki-laki dan berapa yang perempuan? Di angkatan saya sendiri Pak. Sendirian? Ya. Sendirian kamu di sekolah itu? Enggak, maksudnya yang perempuan. Iya, maksudnya sendirian perempuan. Udah pasti. Kamu sendirian di sana berapa? Satu angkatan berapa? Waktu di Flying School 20, kemudian di ATR itu kita cuma ber-8, jadi saya sendiri juga perempuan. Sendirian perempuan juga. Dan sekarang di Garuda yang perempuan berapa orang? Di Garuda 31 orang. Dari total? 1.244. Wow. 0,3%, 0,3% ya? 0,5%. Ya, 0,2,5%. Jadi sangat kecil sekali perempuan yang, kalau ini benar-benar tangguh ini. Kenapa sampai tertarik jadi pilot Mbak? Apa waktu kecil suka penerbangan, suka bawa pilot atau apa gimana gitu? Oh enggak, kebetulan Papa juga terbang. Oh, Papa terbang. Terus lihat kayaknya enak,
Terus diajak akhirnya pas SMA itu sempat diajak joy flight sama papa. Oke. Terus ditanya suka atau nggak? Suka banget. Oh, jadi papa kamu jadi pengaruh banget kalau gitu ya? Iya. Jadi dan papa sekarang udah pensiun juga atau Eh, masih terbang? 2 tahun lagi pensiun. Oh, jadi masih terbang dong kalau gitu. Pernah nggak tandem pernah? Tidak boleh. Oh nggak boleh. Oh iya betul. Nanti satu keluarga ada bahaya kalau sampai. Iya sepakat. Nah, ketika saat ini misalnya apa saja tantangan Anda yang Melinda hadapi sebagai pilot perempuan gitu? Apa ya? Kadang masih kepercayaan masyarakat yang masih kadang kurang. Bang. Oh, saya mau nanya bukan perempuan, bukan di masyarakatnya, tapi di lingkungan kerjanya gitu. Kalau di lingkungan kerja, kadang ya kaptennya sendiri juga kadang masih, ini serius orangnya kecil bisa terbang. Orangnya kecil bisa terbang. Jadi tantangannya seperti itu. Pasti waktu pada awal sekali pesawat apa yang diterbangkan? Pesawat latihnya adalah Cessna 172. Oh, Cessna ya. Kemudian naik terus? Kemudian di Garuda pertama kali terbang ATR 72600. Oke. Terus kembali disekolahin lagi sama Garuda di Boeing 737-800. Oke, dan itu sudah terbang ke luar negeri? Sudah. Sudah. Biasanya pembagian tugasnya bagaimana tuh? Terjadwal 1 bulan itu. Oh, terjadwal 1 bulan. Enggak, maksudnya kalau ke luar negeri berapa kali setiap bulan gitu ada? Atau gimana? Nggak ada. Oh, nggak ada? Pokoknya schedule-nya dipublish 1 bulan itu penuh. Oke. Nah, itu biasanya batas waktu Mbak untuk menerbangkan itu berapa jam biasanya? Kalau 1 hari itu maksimum kita terbang 9 jam. Terbang 1 9 minggu jam? 30 jam. Terbang 9 jam? Saya kebayang 2 jam aja terbang udah pusingnya bukan main tuh. Kayaknya berat gitu, karena kan gravitasinya itu kan kerasa ya. Iya. Itu nggak ada nggak ada pengaruh terhadap tubuh atau bagaimana? Kalau 9 jam itu memang sudah diteliti secara psikologi. Jadi manusia itu mampu terbang sampai 9 jam. Mampu terbang 9 jam. Dan itu disamain aja, bahwa laki-laki perempuan sama 9 jam. Pak. Sama aja. Nggak ada bikin perbedaan untuk perempuan mungkin, udah deh perempuan 5 jam deh gitu. Nggak ada. Nggak ada. Jadi sama aja. Sama aja. Sama aja. Nah, kemudian jadi sering dong gitu, co-pilotnya sering jadi laki-laki juga dong kalau gitu? Jadi saya first officer, saya co-pilotnya. Oh, oke. Kaptennya. Kaptennya masih ini? Tapi sekarang ada di Garuda itu 2020 ini mereka kembali 2 kapten perempuan. Oh, kapten perempuan Itu 2 ya? pesawat yang sama dengan saya. Oh gitu. Pernah nggak berbarengan gitu perempuan-perempuan? Pernah. Oh pernah? Iya. Itu gimana rasanya? Ini nggak ngerumpi nggak lo? Seru sih. seru. Oh memang beda ya kalau sesama pilotnya laki-laki sama perempuan sama perempuan beda ya? Kalau sama-sama perempuan sama-sama detil dan sama-sama cerewet juga. Sama-sama detil, sama-sama cerewet. Ada nggak kesempatan untuk ngerumpi gitu di pesawat kalau lagi terbang? Kalau lagi terbang, Misalnya kalau otomatiknya lagi dihidupin gitu? bisa. Bisa ya? Masih bisa. Berapa jam biasanya matic, berapa jam yang manual? Biasanya take off landing itu kita yang lakukan. Pasti. Tapi di cruisingnya hampir penggunaan automation itu dimaksimumkan. Oh dimaksimumkan. Oke, nah itu selama matic itu ngerumpi dong kerjaan? Enggak. Buka IG gitu nggak? Enggak bisa. Oh nggak bisa? Dilarang pakai handphone? Tidak boleh. Tidak boleh? Iya. Tidak boleh ya? Jadi nggak boleh pakai handphone? Tidak. Jadi, nah saya mau nanya lagi nih, tantangannya gimana tuh kerasa di lingkungan yang isinya laki-laki semua gitu? Apa ya? Kadang mungkin ini cuma menurut pandangan saya, Ya Pak. nggak apa-apa dong pandangan kamu. Kadang itu kalau laki-laki dilihat secara potensial mereka bisa dipercayain. Tapi kalau perempuan benar-benar harus ketika mereka melakukan baru orang lain bisa percaya. Oke, jadi kalau laki-laki orang confident lah gitu, langsung oke. Kalau Dari perempuan, ucapan gitu bisa orang bisa percaya. saya kebayang kamu nggak pakai seragam sekarang orang nggak percaya kamu pilot. Kecuali kalau pakai sayap, kalau ada sayap kan orang oh ya pilot. Ini kan enggak gitu. Kebayang gitu kalau pakai baju biasa, santai gitu ya. Nggak kebayang ini pilot bukan, nggak yakin orang. Dikira mahasiswa gitu. Masih kuliah kali ya. Baru selesai 4 tahun ini. Baru 4 tahun di. Usia kamu berapa? 27 tahun. 27 tahun. Iya. Buset. 27 tahun sudah 3.500 jam penerbangan untuk Boeing 737. Untuk 2 tipe pesawat. Jadi sebelumnya tipe saya pesawat, oh iya. di ATR juga. Wow. Udah menikah? Belum, Pak. Nggak ada yang tertarik pilotnya? Belum juga. Ada nggak ini, maaf nih ya kita nyinggung kalau misalnya merendahkan atau gimana gitu dialami nggak? Siapanya, Pak?
kamunya gitu? Maksudnya saya direndahkan. Oleh yang lain, laki-laki lain, pilot-pilot lain atau apa gitu? Kadang iya. Kadang iya, aduh. Curhat jadinya. Ya karena kamu masih kecil itu kali ya? Mungkin karena saya kelihatan kecil. Kalau teman-teman kamu yang wanita yang senior itu memang lain lagi, tangguh banget gitu. Ya tetap ada pasti sifat femininnya pasti. Pasti ya? Ya tapi di kokpit ya beda, kita tetap kerjain sesuai prosedur. Ya, oke. Nah saya mau ke Mbak Indah nih. Kalau Mbak Indah ini, aduh, kebayang ya pakai makeup di field gitu. Enggak dong Bang. Oh nggak pakai makeup di field? Enggak, Oh, kita enggak. situasional. Kalau memang makeup dibutuhkan di tempat tertentu baru kita pakai. Oh, oke. Nah ini Mbak Indah kapan masuk Pertamina? Masuk Pertamina itu 2015. 2015. Sebelumnya ada Ada di swasta. di swasta. Itu di field juga? Sama di field juga, bolak-baliknya Jakarta Field. Oh, Jakarta Field. Dulu waktu di swasta di fieldnya di mana aja? Fieldnya itu dia di Pulau Padang ya, dekat Sumatera. Oke. Jadi kita memang lapangannya di sana macam-macam sih. Tapi itu namanya lapangan Malaka Street namanya Pak. Oh, Malaka Street. Offshore? Ada offshore-nya, ada onshore-nya. Tapi kalau offshore-nya bukan di laut lepas kayak di West Madura ini. Oh enggak. Oh, sekarang yang ini baru di laut lepas. Ya, kalau yang West Madura ini kan maksudnya benar-benar di tengah laut gitu. Kalau yang dulu tuh dia kayak apa ya? Kayak di agak offshore-nya tuh maksudnya tipenya rawa gitu. Jadi kayak bukan laut yang lembab dan segala macamnya. Ya, kalau yang sekarang ini dialami seperti itu ya? Iya, benar truly offshore lah kalau ini. Nah, di offshore ini di lapangan berapa orang ya itu biasanya Pak di lapangan? Kalau satu shift-nya yang 2 minggu itu loh. Satu shift 2 minggu itu kita range-nya biasanya 50 sampai 60 POB. Ya. Itu total di living accommodation boat-nya gitu. Oke. Nah, itu biasanya depend on project-nya juga, Pak. Jadi kadang kalau misalnya memang ada project yang kompleks, which is kita butuh peralatan service company yang support ke kita lebih banyak, POB-nya bisa lebih dari itu juga. Oke. Gitu. 60 itu perempuan berapa orang? 1 atau maksimal 2 biasanya. Sendirian? Iya. 2 minggu sendirian? Wah, kamu pujaan semua. Tidak hanya laki-laki, mesin-mesinnya pun puja kamu. Sampai minyak-minyaknya pun, jangan-jangan dia keluar langsung muja-muja kamu gitu. Sendirian. Nah itu kehidupan di fieldnya gimana tuh? Dia kerja berapa jam, habis itu apakah tetap 8 jam atau 12 jam atau gimana? Kalau kerja di field itu kita benar-benar nonstop 1 kali 24 jam ya. 24 jam kali 7 hari itu nggak pernah berhenti. Tapi kita ada shift-shiftnya per 12 jam. Jadi udah dibagi-bagi. Jadi kehidupan kita juga di sana hitungannya juga teratur ya. Sampai jam makan pagi, siang, sore, supper, meeting pun itu semua juga udah diatur. Oke. Cuman kan kalau memang kita yang oil and gas company-nya, which is yang kita punya lapangan, kita mungkin jamnya nggak mengikuti sesuai personel services yang per 12 jam gitu. Jadi kita harus bisa pintar-pintar menyesuaikan jamnya juga. Oke. Kayak gitu. Itu bosan nggak di lapangan field tuh? Ya balik lagi sih Bang, mau ditempatin di mana aja asal kita sibuk nggak akan bosen. Oh, kalau sibuk. Tapi kalau lagi istirahat 12 jam itu ngapain aja? Nonton? Netflix atau apa gitu nggak ya? Oh iya, kalau di sana wifi ada, TV kabel pun ada gitu. Jadi kalau misalnya 12 jam untuk cari hiburan kayak gitu, kadang kita juga nggak sempet. Karena kan kita 12 jam udah heboh sama pekerjaan tuh. Jadi kita benar-benar manfaatin waktu buat istirahat. Nah, kalaupun ada waktu pun juga, ya mungkin colongan juga video call mungkin sama keluarga kayak gitu. Oh gitu, udah menikah? Sudah Bang. Oh jadi anak ada? Ada. Jadi kalau gitu anaknya tinggal? Anak ditinggal. Wah. Tapi alhamdulillah keluarga support, jadi mau ditinggal ke field pun suami juga kasih izin, semuanya beres lah. Kerjaan juga aman, anak-anak juga aman. Kebayang, suaminya disiksa. Jagain anak. Nah, suami aku juga kerja, alhamdulillahnya mamaku tuh udah pensiun. Jadi dititipin juga nggak serta-merta cuma mama aja yang jaga, pasti ada babysitter juga yang jaga. Oke, nah selama di field itu biasanya gimana sih? Pasti ada ini kan tantangan-tantangannya gitu, apalagi dunia laki-laki seperti itu. Di field gitu. itu dinamis dan challenging banget Bang. Jadi dinamisnya adalah misalnya kita ini well intervention ini adalah kalau dianalogiin di untuk halayak umum itu kita ibarat dokter.
Ya. pasiennya itu sumur. Jadi kalau sumurnya sakit atau bermasalah, kita yang perbaiki supaya dia bisa produksi prima lagi seperti semula gitu. Oke. Nah, challenge-nya itu adalah kadang kalau misalnya sumurnya sakit, penyakitnya sama gitu, tapi karakteristiknya beda. Berarti treatmentnya itu berbeda. Lagi, ya. Nah, peralatan dan materialnya itu pun juga berbeda. Challenge-nya adalah karena lapangan offshore West Madura itu tipe lapangan atau platformnya NUI, normally unmanned installation, jadi kita tidak bisa tinggal di sana. Nah, accommodation life kita itu adanya di lift boat kita namanya. Jadi kita itu sailing dengan boat beserta peralatan kerja. Dan itu pun challenge-nya adalah limitasi dari deck space-nya. Oke. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur posisi barang-barang dan mana yang harus didahulukan untuk servis yang dilakukan nggak terkendala. Oke. Karena kalau misalnya kita sembarangan naruh barang gitu, atau kita misalnya main kirim barang yang prioritasnya belum harus dilakukan, nah nanti bisa menghalangi escape route. Jadi once namanya kita harus melakukan drill atau memang kondisi emergency, nah akhirnya escape route-nya tertutup, malah menyebabkan kefatalan bagi hal-hal yang lain kayak gitu. Terus challenge yang lainnya adalah cuaca. Oke. Karena di offshore itu kecepatan angin dan ombak itu sangat berpengaruh. Ngaruh. Jadi kita harus pintar-pintar mengambil window kapan dari ramalan cuaca ada cuaca buruk. Nah, kita harus bisa bersiap-siap nih mengatur schedule gimana caranya pekerjaan kita nggak keganggu. Oke. Ini sebenarnya banyak banget ya. Banyak sekali yang mau ditanyakan mengenai. Nanti kita tanya lagi di segmen yang berikutnya. Tapi sebelumnya saya akan kenalkan narasumber kita yang lain. Ada Resna Octavia. Resna Octavia ini adalah polisi khusus kereta api. Halo Mbak Resna. Selamat sore Bang. Nah, selamat sore Mbak Resna. Nah, udah pakai baret segala. Kemudian ada Mbak Reni Kurniawati. Mbak Reni, ada Mbak Reni? Ada. Yang mana Mbak Reni? Ah, ini. Nah, ini Mbak Reni ini wajah senyum, tenang, kalem, tapi di kerjanya membuat buat bahan peledak atau meledakkan bahan peledak. Kita tanya lagi lebih detail deh. Kemudian ada Farah Dewi. Bang Ari. Ya, Farah Dewi ini adalah port captain di Pelindo 2. Nanti kita tanya apa sih kerjanya Mbak Farah ini. Nah, demikian nanti kita di segmen berikutnya kita akan bincang-bincang dengan 3 narasumber kita yang perempuan tangguh lainnya. Kita kembali setelah yang satu ini. Dahana adalah badan usaha milik negara di bidang bahan berenergi tinggi dengan lini bisnis explosives manufacturing, drilling and blasting, dan related services yang memberikan layanan bahan peledak terpadu untuk sektor pertambangan umum, kuari dan konstruksi, minyak dan gas, serta bahan peledak pertahanan, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat, pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru, dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia. Ya, Profesional Muda, kita kembali lagi bersama narasumber kita dan kali ini kita mau bincang-bincang dengan Mbak Resna. Mbak Resna, halo Mbak Resna. Selamat sore. Apa kabar? Ini lagi bertugas atau di rumah? Alhamdulillah hari ini sedang di kantor. Lagi di kantor. Ini maksudnya polisi khusus kereta api atau maksudnya apa nih? Kerjanya ngapain aja nih? Nangkapin orang atau nangkapin pegawai karyawan kereta api? Oh enggak, tugasnya tupoksinya adalah pengawalan kereta api. Oh, pengawalan kereta api. Pengawalan kereta api dari stasiun awal menuju stasiun akhirnya. Oke, emang banyak gangguan, Mbak, selama ada di sana? Selama ini gangguannya apa aja? Kalau kereta ekonomi kebanyakan untuk penumpang-penumpang yang masih merokok, lebih banyak itu. Oh, untuk yang disiplin ya, disiplin ini ya. Nah, kalau untuk ini gimana? Untuk untuk yang new normal ini bagaimana? Masalah disiplin pakai masker dan sebagainya. Untuk dengan pandemi yang sekarang, kereta api sudah menerapkan sistem aturan yang terbaru. Jadi petugas kereta api tugasnya adalah melakukan pengecekan suhu setiap 3 atau 4 jam sekali, kemudian selalu mengingatkan kepada penumpang untuk selalu memakai masker dan face shield. Tugasnya Mbak ini Resna apa aja ketika ini normal nih? Pengawalan kereta api penumpang. Kalau untuk Polsuska yang perempuan sendiri, untuk pengawalan kereta api eksekutif yang pagi aja. Oh, yang pagi aja. Oh, jadi untuk perempuan pagi aja? Nggak sempat, untuk malam-malam nggak ada? Tidak boleh. Nggak boleh? Tugas untuk yang pagi aja. Kenapa nggak boleh malam-malam? Tingkat kerawanannya. Tingkat kerawanan. Jadi tetap yang perempuan tetap dijaga juga tingkat kerawanannya gitu ya? Ya betul sekali, Bang. Nah, mau nanya saya nih, kenapa kamu tiba-tiba pengen jadi polisi khusus gitu? Kok apa perekrutannya gimana dulu gitu? Gimana kamu daftarnya gitu? Kok kepikiran gitu loh? Kami dulu, kalau untuk angkatan kami yang dari angkatan 2011 itu dari Gagang Pantukir, Angkatan Darat sebelumnya, terus angkatan kami sendiri. Kemudian diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi administrasi, seleksi kesehatan, kemudian lulus, kami tanda tangan kontrak sebagai Polsuska. Oke. Nah, kamu kenapa sampai kepikir untuk mendaftar gitu jadi Polsuska? Karena dulu nggak tahu Polsuska itu apa. Dulu pengennya kan seperti TNI Polri gitu, Bang. Dulu Polsuska kan nggak ada. Taunya aja gitu. Oke. Tapi ini ya, emang seneng kehidupan laki-laki yang gaya tentara gitu atau gimana emang, Resna? Terinspirasi dari orang tua lebih tepatnya. Oh gitu, orang tua kamu apa? Tentara juga? Pensiunan TNI. Ini orang tuanya ternyata pengaruhnya besar sekali bapaknya, semua begitu ya.
Tadi Mbak Melinda juga begitu. Oke, saya mau nanya langsung ke ini lagi deh. Mbak Reni, Mbak Reni. Halo Mbak Reni. Mbak Reni, ada? Kalau nggak ada Mbak Reni, sementara Mbak Farah Dewi. Mbak Farah. Boleh Bang Ari, iya siap. Oke, nah langsung siap aja, kayak tentara aja. Mbak Farah ini kerjanya di sana ngapain aja nih? Di sebagai port captain itu apa aja kerjaannya? Iya, sebenarnya mungkin lebih realnya mungkin bisa ke marine spesialis ya. Kalau port captain mungkin bisa menggantikan untuk misalkan nakoda yang berhalangan hadir di atas kapal, saya bisa menggantikan karena mungkin saya punya experience atau pengalaman di kapal. Gitu Bang Ari. Oh, jadi ini kapten kapal gitu ya? Siap ya, saya kapten. Oh, kapten kapal. Tuh, bukan hanya pesawat loh, kapten kapal. Ini pendidikannya gimana, Mbak? Saya dari PIP Semarang, angkatan 38 2001, lulus 2006, kemudian saya di kapal offshore, kebetulan di AHTS atau Anchor Handling Task Supply, selama 5 tahun saya berlayar, sampai pegang nakoda selama setahun. Setelah itu saya di Total Offshore sebagai Marine Inspector dan Marine Zone Coordinator, setelah itu sebagai VTS Control. 2015 saya join di APC sebagai VTS Operator, dan kemudian saya ditarik untuk di Jasa Armada untuk support di vesselnya gitu. Oke, kapal yang Mbak bawa apa aja? Kapasitasnya apakah penumpang atau barang atau apa yang pernah selama ini? Untuk di mana nih? Untuk waktu saya berlayar atau sekarang di APC-nya? Sekarang selama berlayar, Berlayar saya di kapal sport offshore, jadi saya di Anchor Handling Task Supply untuk HTS. Oh gitu. Towing rig dan mungkin si Mbak Enda mungkin lebih paham ya, dia well intervention ya. Towing rig. Ini kayaknya kliennya ini Pertamina banyak ini jangan-jangan. Iya betul, Pertamina. Kita ngelayani di daerah Pertamina betul. Betul ya. Nah ini betul, satu kapal itu anak buah kapal kamu ABK dan sebagainya total dengan ininya berapa biasanya? Kurang lebih ada 16 sampai 17 lah bersama dengan kadet. Oh gitu. Itu laki-laki semua dong? Laki-laki semua ya. Mereka mau kamu perintah? Kira apa Bang Ari? Mereka mau gitu kamu perintah itu di laut-laut gitu mau gitu diperintah sama cewek? Ya, udah sesuai jabatannya Bang Ari. Nah ini tantangannya gimana Mbak selama jadi nakoda gitu? Ada nggak perlawanan-perlawanan dari ABK nggak, ini perempuan gitu loh. Bayangin perempuan nakoda gitu loh. Ada pasti. Ada pasti ya? Pasti ada. Tapi lama-lama sih mereka pasti nurut juga pasti ya? Kamu apa ini? Pakai cubit atau pakai flatteran gitu gimana marahnya gitu? Kita ada kondit Bang Ari, kita ada kondit di kapal. Kalau misalkan dia berbuat yang negatif kita bisa bikin kondit, laporkan ke perusahaan. Oke. Jadi saya ingin tahu cara kamu mimpin mereka bagaimana, leadership kamu gimana untuk mimpin laki-laki yang memang kebanyakan ABK kan laki-laki semua tuh, apalagi di laut gitu. Itu biasanya kamu kalau di laut tuh berapa lama? Berapa hari atau apa? Kalau kita lagi posisi negeri kita bisa 1,5 bulan ya. Wow, 1,5 bulan di laut terus? Dari mulai towing segala macam itu sampai untuk sama barsnya segala macam bisa 1,5 bulan lamanya baru kita bisa balik ke pangkalan. Selama itu kamu di laut terus gitu? Siap ya. Ini gila ini tangguh banget gitu ya. Sebulan dia Mbak ini bawa kapal mimpin seperti itu gitu ya. Baru nggak pernah mabuk laut gitu. Insya Allah nggak pernah Bang Ari. Nggak pernah lagi ya. Ada kawan saya suka mabuk itu. Mabuk laut maksudnya mabuk darat. Ini jadi Mbak itu selama di proses-proses seperti ini ya, proses-proses naik seperti itu, hambatan dari manajemen atas ada nggak? Melihat karena kamu perempuan gitu, ada nggak? Atau mereka lihat kemampuan teknis kamu aja? Enggak ada. Nggak ada ya? Overall masih baik ya. Enggak, maksudnya gini, artinya kadang-kadang kan ada hambatan-hambatan karena perempuan, apalagi Anda di dunia sangat laki-laki begini gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada Bang Ari, nggak ada. Nggak ada ya? Wah ini syukur juga ya, karena biasanya dengan dunia yang seperti ini kan berat banget tantangannya, baik dari bawah
dari lapangan yang setara maupun dari atas kan biasanya nggak percaya gitu. Karena perempuan bisa mimpin kapal gitu kan. Oke, makasih Mbak Farah. Saya langsung Terima kasih Bang Ari. kembali ke Mbak Reni. Mbak Reni dari Dahana. Iya. Halo Mbak. Masuk suara saya masuk kan? Oh masuk. Mbak Reni kan dulu dari kuliahnya di UPN Pertambangan ya? Iya, di kuliah di UPN Pertambangan. Baru udah biasa selama ini di Dahana berapa lama udah? Dari tahun 2017. 2017, oh berarti udah 3 tahun ya. Sibuk dengan dunia bahan peledak sejak kapan? Sejak awal? Sejak masuk Dahana. Sejak masuk Dahana. Dan kamu memilih untuk yang memang kerjanya urusan meledak-ledakan itu? Memang dulu waktu kuliah saya sempat jadi asisten laboratorium peledakan. Oh. Kebetulan Dahana buka lowongan jadi saya daftar. Daftar. Baru yang pernah kamu ledakkan berapa besar? Terbesar? Lapangannya? Kita ukur. Lumayan besar, mungkin sekitar 10 kali 10. Mungkin 5 sampai 10 lapangan sepak bola. 5 sampai 10 lapangan sepak bola. Itu batu, isinya semua batu dong ya? Iya, batu. Batu semua. Itu tekniknya gimana Mbak? Apa bahan peledaknya ada titik-titik tertentu yang kamu ditentukan mana yang paling lemah atau bagaimana? Ada nggak tekniknya? Gimana tekniknya? Kalau kita kan bahan peledaknya kita tanam ke dalam, kita tanam ke dalam permukaan tersebut ya. Kita buat kita buka lubang bor dulu, baru bahan peledaknya kita masukkan. Nah, nanti ketentuannya biasanya batunya kita bawa ke lab dulu, kita uji coba batunya seperti apa, baru nanti ditentukan bahan peledaknya yang baik seperti apa. Oke, nah kerjanya Mbak Reni sendiri di bagian mananya? Dari bagian dari peledakan tersebut? Saya safety officer-nya. Itu apa aja Mbak kerjanya? Yang saya ingin tahu tuh. Saya memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan K3. Dari awal sampai akhir itu semuanya selamat. Baru Mbak juga yang nentuin ini, maksudnya menentukan bahan peledaknya yang mana, jenisnya yang mana, berapa kekuatannya, berapa kilo dan sebagainya, itu Mbak ikut merancangnya nggak? Itu langsung kita diskusi dengan 12 engineer-nya ya, karena mereka lebih tahu batuannya seperti apa. Terus kemudian kita diskusi dengan kami, karena kami lebih spesial ke bahan peledak, sesuai yang cocok seperti apa, baru nanti kita tentukan bersama. Nah, 10 kali lapangan bola itu biasanya untuk meledakkannya butuh berapa ton bahan peledak? Atau berapa kilo? Tergantung batuannya. Tergantung beda lagi kalau di batu bara maupun di mineral atau emas, itu kebutuhan bahan peledaknya tergantung dari batuan tersebut. Kalau untuk batu bara deh, untuk batu bara 10 kali lapangan bola itu berapa lama baru bisa diledakkan semua? Bertahap kan? Ya, biasanya kalau misal lokasinya sudah siap, biasanya kita ditargetkan pas istirahat siang itu harus sudah diledakkan. Oke. Biasanya berapa lama Mbak? Untuk meledakkan satu kawasan, itu Mbak di lapangan berapa lama? Dari pagi kita mulai start dari jam 6 sampai jam 11, itu apa langsung bisa diledakkan gitu? Apa langsung selesai semua? Atau ada tahapannya? Tahapannya nggak? Misalnya berapa hari gitu nggak? Oh enggak, biasanya kan di hari sebelumnya kita bikin lubang bornya dulu, baru nanti bagiannya lubang bornya sudah siap semua, kita masukkan bahan peledaknya, siangnya bisa langsung diledakkan. Karena untuk saat kita melakukan peledakan kan semua area harus steril, terus alat berat tidak boleh, harus minimal radius 500 meter dan lain sebagainya. Makanya pas istirahat siang itu harus sudah diledakkan. Oke. Mbak tertarik dengan untuk meledakkan pertambangan tuh dari mana ya? Sejak kapan gitu? Sejak kuliah, karena menurut saya bahan peledak itu keren. Jadi saya memilih di peledakan. Jadi bahan peledak itu keren gitu ya?
Jadi memilih dunia itu karena keren. Ini baru mengasihkan. Ternyata ada perempuan yang melihat bahwa bahan peledak itu keren, sehingga masuk ke dunia itu gitu ya. Dan karena bisa menghancurkan batuan itu, jadinya keren ini, sepertinya menarik. Ini hobinya lain nih. Hobinya meledakkan dan menganggap bahwa itu sangat keren gitu ya. Oke, dan kan itu Mbak laki-laki semua pada umumnya yang kerja di situ ya, di bidang itu ya? Ya, laki-laki semua. Laki-laki semua? Rata-rata? Emang yang biasa di tempat kamu berapa orang yang perempuan? Kalau untuk Dehana sendiri, hanya saya. Tuh kan bener. Hanya sendirian dia. Ternyata ini karena dia kayaknya memang sangat jarang ada perempuan menganggap bahwa bahan peledak itu keren. Wajar kalau cuma dia sendirian dan di Dahana yang kerjanya meledak-ledakkan bahan peledak. Karena ini hobi sendiri nih. Emang orang tua kamu suka ada latar belakang orang tua gitu yang mendorong, nggak ada? Nggak ada. Pacar nggak? Pacar nggak? Saya wira swasta. Pacar nggak dorong tuh? Nggak ada? Udah punya pacar? Suami saya. Oh suami? Suami kamu di Dahana juga? Enggak, dia di geologis di beda perusahaan tapi di pertambangan juga. Oke, jadi tapi dia suka meledakkan juga, bahan peledak? Dia enggak ya? tertarik dengan tertarik ya? Memang beda, kamu memang beda. Ya. Lebih keren daripada suami kamu. Karena menganggap bahan peledak itu keren. Oke, baik. Persemuda kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, di mana pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim memegang peranan kunci untuk memajukan perekonomian bangsa. Pemerintah mencanangkan program tol laut sebagai solusi untuk menekan biaya transportasi dan menurunkan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. IPC merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan, berkomitmen untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pada seluruh stakeholders. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat. Pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru, dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia.
berkarya untuk Indonesia. Hanya di Indonesia Muda Club. Ya, profesional muda, kita kembali lagi di Indonesia Muda Club dan kali ini kita ingin tahu nih, Mbak Indah, apa yang paling mengesankan selama Mbak Indah di offshore itu atau di lapangan di field yang sangat menarik bagi Mbak Indah dan juga itu tantangan sebagai perempuannya gitu. Yang pengalaman paling menarik itu adalah pada saat kita mengguidance dan memonitoring eksekusi dari program-program yang kita buat di lapangan. Karena di situ kapabilitas kita benar-benar dipertaruhkan di situ kan. Kita dipercaya atau tidak sama personel-personel di lapangan untuk bisa mengguidance itu semua. Karena pada saat praktek pekerjaan di lapangan, biasanya para personel di lapangan itu sudah punya best practice berdasarkan karakteristik lapangan di sana. Jadi gimana caranya kita bisa mendeliver dari program yang ada, tapi harus mempertimbangkan berbagai macam aspek. Dan yang paling utama itu safety dan produksi. Jadi biasanya kadang ada orang yang melihat program itu, oke, cara jalannya seperti ini, yang penting selesai terlaksana. Tapi biasanya itu belum tentu dia memperlihatkan aspek yang lain. Yang misalnya dia mempertimbangkan yang penting safety gitu. Tapi produksinya belum tentu bisa tercapai. Itu kan nggak baik gitu Bang. Jadi kita biasanya mengguidance ke arah sana bagaimana caranya semua aspek bisa kita dapatkan. Nah yang selama di lapangan yang Mbak lihat bahwa ini prestasi besar gua nih gitu. Itu ada nggak? Pernah nggak atau apa gitu? Prestasi besarnya itu adalah pada saat tahun kemarin kita bekerja sama-sama personel di lapangan itu mengguidance dan monitoring untuk pelaksanaan perforasi di zona eksplorasi tapi di kondisi sumur yang sudah completion well-nya. Jadi udah ada rangkaian casing dan tubing di dalam. Dan itu kita harus melakukan pembukaan zona eksplorasi, which is kalau pembukaan zona eksplorasi itu kan biasanya kita nggak tahu tuh reference dari lapisan-lapisan yang sebelumnya udah dibuka seperti apa. Itu challenge yang paling besar di sana. Oke, Mbak Melinda. Nah ini Mbak Melinda pernah nggak bawa pesawat waktu terbangnya itu agak gimana gitu atau waktu mendaratnya agak gimana gitu? Yang buat deg-degan semua orang gitu, penumpangnya juga deg-degan. Yang bikin deg-degan biasanya cuaca ya. Oh cuaca. Ya, tapi kan tetap ada prosedurnya, terus ada limitasinya juga untuk jarak pandang kita bisa melakukan approach ke landasan. Jadi ketika saya rasa itu tidak lagi safe, kita melakukan misapproach seperti go round, jadi holding lagi, nunggu lagi. Tapi akhirnya sih tetap landing dengan selamat. Pernah nggak ada kejadian yang cukup berat gitu? Kalau berat, semua harus dihadapin sih. Iya nggak, maksudnya ada satu kejadian yang kamu anggap ini kamu ingat terus gitu sampai hari ini gitu. Kalau ingat terus, waktu pertama kali rilis kayaknya deh. Jadi dulu kita kan terbang sama instruktur dulu. Terus setelah rilis di line operation kita terbang sama captain yang bukan instruktur. Terus itu pertama kali saya landing di Banyuwangi, karena adanya perubahan arah angin jadi landingnya kencang. Itu yang penumpang tuh turun dari pesawat, di samping kaca tuh dia kayak gitu-gitu. Dan itu jadi benar-benar keinget, jadi nggak mau buat lagi. Oh gitu. Landingnya jelek gitu ya? Iya, ya sebenarnya kan itu juga dipengaruhi arah angin kan. Iya. Ya kita sebagai penerbangnya cuma bisa melakukan sesuatu yang sesuai prosedur yang paling aman, ya itu yang saya lakukan. Oke, Mbak, tadi Mbak Reni ya? Mbak siapa? Mbak Reni. Mbak Reni, di mana field yang paling berat yang Mbak Reni rasakan? Yang susah atau agak lapangannya agak susah diledakkan gitu? Walaupun Anda hobi meledak-ledakan, ini berat banget nih meledakannya gitu. Pernah nggak? Sering sih. Oh sering? Seringnya gimana kan? Kalau di dunia tambang kan semakin dalam, berarti dasarnya semakin kecil ya. Karena kita bikin seperti danau gitu. Nah, saat di bottom pit, di pit paling bawah, sedangkan kita harus meledakkan, tapi langsung dikelilingi oleh dinding-dinding. Nah ini yang paling susah, bagaimana kita mengkondisikan tetap peledakannya bagus, tapi saya tetap safety. Gitu.
tidak ada batuan jatuh dan lain sebagainya. Biasanya berapa meter sampai diledakkan tuh? Ke bawah? Biasanya kita 6 meter. 6 meter sampai kedalaman 6 meter sampai terkadang 12 meter juga. Wow. Kebayang ya 10 kayak lapangan bola, kemudian kedalamannya 12 meter. Itu batu kemana semua itu terbang? Hambur. Itu biasanya berapa kilometer jauh? Berapa meter tuh? Biasanya radiusnya kawan-kawan menjauh dari tempat yang diledakkan. Kalau untuk alat berat dan lain sebagainya biasanya minimal 300 meter. Oke. Kalau untuk manusia 500 meter. 200 meter. Terus steril. Lapangan yang paling mengasihkan menurut Mbak Reni dari mana? Di mana yang pernah terjadi? Yang Mbak ledakan? Yang paling mengasihkan? Artinya paling berat juga tuh, challenge-nya paling oke gitu. Yang di bottom pit, tapi juga sampingnya SAM ada sumur juga. Bukan. Misalnya di mana? Di Kalimantan kayak, di Palembang kayak, atau di mana gitu? Di tempat saya saat ini di Kalimantan Tengah, di Indomuro Kencana. Oh gitu. Kayaknya Mbak ini karena dia hobinya itu, dia sih happy-happy aja, mau apa nggak ada sama dia oke aja. Jangan-jangan kamu setiap ada tempat peledakan tuh adalah kebahagiaan tersendiri bagi kamu kayaknya. Saat peledakannya tuh bagus, sempurna itu ada rasa puas tersendiri. Aman ntar ada rasa puas. Jadi bener nih hobinya. Deg-degan ya. Hobinya. Deg-degannya di situ. Jadi karena hobinya itu, ya dia nggak ada, makin berat, makin mengasihkan gitu ya. Kadang waktu peledakannya sudah bagus, tapi waktu kita cek ada flying rock, kena alat berat atau apa, nah itu waduh sudah. Oke. Biasanya butirannya, hasil ledakannya sebesar apa paling kecil dan sebesar apa paling besar? Kalau gitu sebesar ini? Susah dijawab ya. Batunya? Mungkin yang paling jauh, pasti yang paling jauh lebih kecil. Iya pasti. Ya pasti lebih, kalau yang untuk di lokasinya sendiri pasti ukurannya besar. Oke, memang lain nih. Kalau Mbak Resna. Halo Mbak Resna. Siapa? Mbak Resna, kalau di kereta itu paling berat, pernah nggak kejadian yang paling berat ada ketemu sama ya kriminal atau apa, pernah gitu? Alhamdulillah selama saya berdinas ngawal nggak menemukan kriminal. Oh gitu. Yang paling berat apa nih? Selama bertugas? Paling kalau kita lagi ngawal, seringnya digodain sama penumpang. Bisa nggak sih ngawalnya? Bergol aku dong, katanya gitu ke penumpang, apalagi rombongan-rombongan gitu. Jadi tantangan terbesar bukan pernah terhadap kriminal ya, tapi terhadap godaan penumpang gitu ya. Betul sekali. Oke, tapi paling jauh kemana sih? Paling jauh ke Surabaya, pernah Surabaya bertugas gitu? Dinas terakhir di Surabaya, untuk pengawalan paling jauh ke Semarang. Oke, itu paling 6 jam ya atau 4 jam? Kurang lebih 3,5 sampai 4 jam. 3,5-4 jam, jadi nggak. Dan biasanya kalau bertugas berapa lama? 1 hari langsung PP, jadi dari pagi yang sudah nyampe, tunggu kereta selanjutnya, malam sudah balik lagi di Surabaya. Balik lagi. Oke, jadi tapi yang tantangan terbesar adalah godaan penumpang ya? Betul sekali. Oh betul sekali. Beda-beda gitu tantangannya. Nah, tadi Mbak apa nah? Farah Dewi, Mbak Farah. Kalau Mbak Farah pernah nggak ada gelombang besar atau sesuatu yang membuat sebagai nakoda itu menyulitkan atau ada hal lain yang pernah? Kalau gelombang besar selama di offshore sih dulu nggak terlalu besar sih Bang Ari, paling cuman swell aja ya sampai 3 meter, 4 meter gitu aja sih. Cuman untuk kendalanya kadang kalau kita mau positioning rig di wheel-nya itu agak, kalau lagi gelombang sih emang agak susah karena kita harus anchoring job ya kan, job atau job anchor di sana itu agak susah memang. Terus kendala juga kadang pas kita lagi towing gitu kan, mungkin kita ada kendala engine gitu kan, itu juga bikin kendala juga yang saya alami. Itu Bang Arya. Oke, nah saya ingin tahu Mbak selama kan agak beda nih tantangan sebagai perempuan, itu kira-kira usaha apa yang membuat Mbak selalu berusaha untuk yang terbaik di tempatnya gitu? Supaya orang percaya nih bahwa perempuan, kan beda ya. Seperti biasa, karena pasti perempuan tuh tantangannya berbeda, apalagi di dunia laki-laki gitu. Membuktikan bahwa Mbak itu ini gimana gitu caranya? Kalau saya sendiri sih masih stay aja, tetap semangat aja sih Bang Arya selama ini. Tetap
percaya diri untuk menghadapi semua tantangan sama cobaan yang diberikan sama Allah ya. Apalagi pada dunia kerja yang sudah berbeda-beda saya jalani, satu di kapal, masih berlayar di laut, dan keduanya saya di support di pengeboran, di offshore, ketiga saya di EPC, di pelabuhan. Itu benar-benar saya alami banget gitu kan, 3 perusahaan yang sangat bonafit, dan saya harus berusaha bagaimana caranya saya bisa menghadapi apapun pekerjaan yang saya diberikan sama atasan. Biasanya kerja ini nggak? Kerjanya lebih daripada yang biasa nggak? Kalau yang lain kerja mungkin berapa jam, Mbak, lebih dari itu gitu, gimana? Enggak, biasa aja sih Bang Arya. Ya? Normal aja. Normal aja? Jadi nggak ada usaha-usaha pembuktian bahwa, oke, gue perempuan, tapi gue bisa kerja lebih daripada itu kok gitu? Enggak. Oh enggak ya, santai aja. Kalau ada meeting aja Bang Arya, mungkin sampai malam pernah sih kalau di EPC. Ya. Oke. Nah, kalau Resna, tadi Resna sama Mbak Resna. Mbak Resna. Ya. Nah, Mbak Resna mau saya tanya nih, membuktikan bahwa Mbak sebagai perempuan bisa sebagai Polsus ini saya beda dan punya prestasi lain dibandingkan yang laki-laki itu gimana? Ada nggak usaha-usaha seperti itu? Sama melaksanakan tugas dan tupoksi seperti yang lain, tetap walaupun dibilang bisa nggak sih melakukan seperti itu, tetap harus melakukan yang terbaik, kemudian tetap harus senyum, tetap humanis juga, jadi nggak boleh cemberut gitu, nggak boleh mengedepankan kesan garang kan, tetap harus senyum. Walaupun digodain harus senyum gitu? Tetap harus senyum, nggak boleh terbawa emosi, nggak boleh baper. Gitu ya. Baru pembuktian kerja atau gimana, ada nggak yang lain apa di sana gitu? Sejauh ini melakukan yang sesuai tupoksi SOP itu aja. Ini polisi beneran nih, bener-bener polisi beneran. Isinya tupoksi aja gitu. Sesuai SOP, sesuai tupoksi udah selesai gitu ya. Nah kalau tadi Mbak apa? Mbak Farah ya? Oh bukan, sorry, Mbak Reni. Mbak Ren, kamu membuktikan bahwa kamu punya kemampuan untuk meledak-ledakan lebih daripada yang lain tuh gimana ya? Sebenarnya tantangannya karena badan saya kecil, jadi kadang sering bisa nggak sih ini kecil gitu. Tapi saya yang pertama pasti saya harus belajar tekun, kemudian buktikan pekerjaan saya secara profesional. Nah di sini harus profesional, kemudian harus tegas, seperti itu. Gitu. Nggak ada bahwa Anda punya analisis yang lain, yang apa gitu, nggak ada? Kalau itu pasti secara naluri di lapangan. Naluri ya? Iya. Dan itu dipercaya sama laki-laki itu semua? Alhamdulillah, ya. Naluri kamu dipercaya mereka? Karena kita biasanya diskusi di lapangan, seperti ini, enak seperti ini, seperti ini. Ya, karena kamu hobinya meledakkan, jadi orang percaya sama naluri kamu aja gitu ya? Tetap harus ada analisis dan lain-lain. Oke, Mbak Indah ini kan apa ada sesuatu yang berbeda yang Mbak Indah lakukan gitu di lapangan sehingga paling nggak pembuktian bahwa saya perempuan tapi ini kok gitu, bisa kok gitu. Atau hanya sekedar sama dengan laki-laki lain aja? Atau ada lebih sesuatu gitu? Lebihnya sesuatu kalau perempuan adalah kita bekerja dengan kesetaraan gender di pekerjaan ya, perempuan dan laki-laki, dan kapabilitasnya diakui, kita sama di sana. Tapi kan perempuan itu kayak hormonal human gitu kan. Gimana caranya kita bisa mengatur mood pada saat menghadapi pekerjaan. Dan apalagi saya seorang ibu, pasti ada rasa khawatir meninggalkan keluarga di rumah gitu kan. Jadi gimana caranya saya tetap bisa bekerja profesional, tapi tanpa terganggu oleh masalah di rumah atau masalah keluarga. Seperti itu sih mungkin lebihnya Bang. Karena kan biasanya ibu lebih sensitif lah dengan urusan keluarga dibanding mungkin laki-laki, itu menurut saya. Oke, jadi nggak di lapangan sini tantangannya adalah apakah Mbak Indah kerja lebih gila daripada laki-laki atau usaha lain yang dilakukan gitu? Mungkin pada saat awal kalau namanya perempuan menemukan sesuatu yang di luar commonnya dia tahu gitu, mungkin ada satu panik, mungkin paniknya itu lebih dari laki-laki gitu kan. Nah mungkin itu sih kelebihannya, kita harus bisa kontrol mood kita dan paniknya kita supaya bisa setenang laki-laki dalam menghadapi masalah. Oh gitu ya. Gitu sih. Kalau kamu Mel, sebagai pilot apakah kamu ada sesuatu yang kamu ingin tunjukkan bahwa
gue lebih hebat kok daripada laki-laki gitu. Kalau ditunjukin mungkin enggak, tapi ya di dalam dirinya gitu. Setiap kali diberikan schedule, jadi setiap kali diberikan kesempatan untuk melakukan take off landing, saya berusaha melakukan performance yang paling baik. Dan itu dipercaya gitu? Iya. Emang beda sama laki-laki lain? Apanya nih? Misalnya dalam hal, ya tadi itu, positioning yang kamu ambil itu gitu. Decisionnya, kebanyakan sama, tapi ya harus melakukan effort yang lebih. Untuk dapat apresiasi yang sama. Ya karena kan untuk menunjukkan bahwa kalian itu bisa mampu melakukan pekerjaan yang laki-laki semua itu kan susah gitu. Kan susah tuh. Mungkin sekarang sih udah enak karena udah biasa. Tapi pada awal-awal sekali kan sangat sulit gitu ya. Iya sih. Sulit nggak sih atau biasa aja? Ya biasanya ada kesulitannya juga sih Bang. Kayak mungkin awal-awal kan di underestimate kayak memang perempuan tahu apa sih technical seperti itu kan. Iya. Tapi buktinya kan dengan kinerja kita, kapabilitas kita dalam pengambilan keputusan, dan ternyata apa yang kita putuskan berjalan dengan baik dan benar, disitulah kita diakui kan. Ya mungkin dulu kan, kalau sekarang sih orang sih udah cuek kali ya. Kamu naik masuk ke field ya orang biasa aja. Tapi awal-awal kan beratnya bukan main tuh membuktikan bahwa kamu tuh bisa gitu kan. Enggak juga sih Bang. Enggak juga? Tetap aja mau naik ke laut tiap saat juga pasti ada rasa worry gimana gitu kan. Karena kan namanya kalau saya di offshore gitu kan, resikonya lebih tinggi dibandingin di lapangan di onshore gitu kan. Jadi tetap ada rasa deg-degan tersendiri, apalagi kalau misalnya tahu pada saat musim monsun gitu, kayak biasanya akhir tahun gitu kan, cuaca buruk. Mau naik kapal kru boat aja udah dengar wah ketinggian ombak nih 3 meter ke atas atau seperti apa gitu. Itu udah pasti kita waduh kuat nggak nih ya naik boat bisa sampai ke sana tanpa mabuk kayak gitu. Masih bisa mabuk? Mabuk laut Bang. Iya maksudnya mabuk laut masih bisa? Masih bisa Bang. Masih bisa, kirain udah cuek aja gitu. Mungkin ada orang yang jago kali ya mengatasinya. Cuman kadang kalau misalnya kita lagi cuaca buruk juga terus di accommodation booth gitu ya, lagi berdiri normal aja terus kita ngeliat komputer kerja, itu bisa tiba-tiba mual dan pengen ke toilet gitu kan, pusing gitu segala macam. Jadi sebenarnya mau udah pengalaman banyak, tapi memang kalau secara physically seperti itu tetap ada rasa tidak enak ya. Tetap aja. Makasih Indah. Kita teman-teman profesor muda kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Siapapun bisa mengajar, tapi tak semuanya bisa menjadi guru. Semua orang bisa menolong sesama, tapi tak semuanya bisa mengemban amanah. Siapa saja bisa menjadi abdi negara, tapi belum tentu mengabdi dengan dedikasi. Dengan jaminan pasti dan layanan terbaik, Taspen hadir untuk Anda, pahlawan bangsa. Sebuah semangat baru dalam menghadapi tantangan di masa depan.
Kementerian BUMN dan seluruh BUMN di negeri ini terus bekerja keras untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial demi kepentingan masyarakat luas. Melalui inovasi model bisnis yang akan mendorong mesin pertumbuhan dan kepemimpinan teknologi agar siap menghadapi perubahan. Melalui peningkatan investasi dan terciptanya ekosistem investasi yang sehat, pengembangan talenta adalah kunci agar BUMN siap bersaing secara global. Semua ini hanya untuk negara dan bangsa, untuk Indonesia. Semangat baru ini kini hadir dengan wajah baru, dengan bentuk visual yang terinspirasi semangat inovasi dalam pemanfaatan teknologi. Dalam komposisi yang menggambarkan semangat kolaborasi, membentuk inisial institusi kebanggaan kami, bersanding dengan lambang negara Indonesia tercinta, Garuda Pancasila. Inilah wajah baru kami, Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, BUMN untuk Indonesia. Amanah. Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmoni. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Kami siap bertransformasi mewujudkan akhlak BUMN. Kami siap memberikan yang terbaik dengan akhlak BUMN. Saya akan pimpin, saya akan kawal. Mari wujudkan akhlak BUMN untuk Indonesia. Ya, Prof. Muda, kita kembali lagi di Indonesia Muda Club dan saya ingin tahu nih ke Mbak Farah. Siap, Bang Arya. Jangan-jangan sebenarnya di kehidupan lingkungan laki-laki lebih mengasihkan daripada kalau bekerja di lingkungan perempuan? Ada betulnya. Ada betulnya ya? Iya. Ada betulnya Bang Arya, betul. Nah, apa betulnya tuh? Apa betulnya? Gitu. Memang dari kecil sih suka bergaul sama laki-laki ya. Dari mulai SMP saya tim basket, SMA juga tim basket juga. Terus kemudian kuliah di pelayaran juga saya satu kelas juga sendiri perempuan. Kemudian di kapal juga sendirian perempuan, di offshore juga sendirian. Kemudian di APC lagi banyak temannya di sekarang perempuan-perempuan. Terima kasih. Jadi ternyata memang asik ya di dunia laki-laki itu asik gitu ya kerjanya ya? Asik ya, betul. Asik Sehingga banget. pasti supportnya jangan-jangan lebih besar lagi karena laki-laki. Laki-laki kan sedang support perempuan. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Kalau perempuan tuh agak cerewet gitu kalau di kapal sih. Kalau nggak ada cewek kan nggak ada yang cerewet. Terus kalau ada cewek juga baunya ada harum-harumnya. Kalau laki-laki semua kan nggak ada harum-harumnya. Ternyata betul nih. Jadi ternyata malah di dunia laki-laki. Nah, Mbak, ini kan saya pengen tahu Mbak Farah, nggak bisa nggak kasih motivasi ke perempuan-perempuan yang ada di luar sana gitu ya? Hey, ini mengasihkan kok di dunia laki-laki ini. Mereka malah bisa lebih perhatian sama kita, lebih bagus mensupport kita, dan tantangannya tidaklah seperti yang dibayangkan gitu, supaya makin banyak perempuan yang masuk dalam dunia yang Mbak tekuni gitu, Mbak Farah.
Bagi cewek-cewek di luar sana atau perempuan-perempuan di luar sana, ayo semangat selalu untuk tetap biarpun kita di dunia laki-laki ya, tetap semangat. Dan seperti saya memberikan, ada pantun nih Bang Arya, saya punya pantun nih. Ada pantunnya, ayo Mbak. Satu itik dalam panci, pemundi-pemundi cantik, ayo masuk APC. Karena sekarang saya kan besar di APC nih Bang Arya, jadi saya tetap harus majukan APC. Iya dong, harus. Nanti karena itu kebetulan IPC itu dirutnya teman saya seangkatan lu kuliah, sejurusan. Siap. Sama nakalnya kami berdua. Cuma lebih nakal saya, udah pasti itu. Pak Arif ya? Iya Pak Arif. Pak Arif tuh teman saya sejurusan loh. Sama-sama, dia tuh orangnya baik banget, baik, nurut. Kalau saya sih bandel banget saya. Baik, makanya Pak kayak gini, hasilnya begini, dia hasilnya begitu dirut dia. Siap Pak Arya. Oke, kemudian saya mau nanya nih sama Dwi. Jangan Dwi. Saya lebih ke ini dulu. Ke siapa? Mbak Reni. Mbak Reni. Ya Pak. Kamu nggak pengen ngajak kawan-kawan kamu yang perempuan ikut dalam dunia kamu ini? Nggak pengen ya? Cuma pengen kamu sendiri aja? Pengen sih Pak. Tapi rata-rata kan satu jurusan juga sudah masuk ke dunia yang sama. Iya, maksudnya nggak pengen ngajak perempuan-perempuan ke dunia kamu ini? Atau kamu mau monopoli sendiri? Kadang sama seperti yang Mbak Farah bilang sih, kadang ribet kalau sama perempuan. Ini beneran, ternyata mereka menikmati sendiri di dunia laki-laki itu. Jadi kalau dibilang bahwa, oh kamu kayaknya ini ya, pokoknya kamu jadi idolanya semua orang deh kalau gitu di sana ya? Ya enggak juga sih Pak. Kadang juga ya? beberapa yang enak, tapi ada lebih banyak yang nggak enak. Jadi cukup terseleksi secara alam aja. Oh gitu ya? Perempuan ini. Kamu jangan-jangan kamu lapar dikit, cowok-cowok itu langsung kasih makan kamu? Ngamuk biasanya kalau saya lapar sedikit. Jadi nggak pengen Mbak dorong-dorong yang muda-muda untuk masuk ke dunia bahan peledak, nggak pengen? Pengen sih, pengen sekali untuk ada penerusan yang lebih baik tentunya. Pasti sangat mendorong yang muda-muda. Oke, kalau Mbak Resna. Ya Bang. Nah, Mbak Resna memang lebih asik ya? Dunia laki-laki lebih asik nih. Tadi udah 2 orang mengatakan lebih asik katanya. Daripada dunia perempuan lebih asik dunia laki-laki katanya. Bener nggak sih? Setuju sama Mbak Farah sama Mbak Reni. Setuju ya? Jadi ternyata menikmati ya? Betul sekali. Jangan-jangan Mbak Resna batuk sedikit aja, langsung cowok-cowok itu langsung kasih minum, jangan-jangan? Enggak, malah kenapa? Oh nggak apa-apa, dianggapnya udah biasa katanya, kan dianggapnya cowok juga, cuman dalam bentuk jilbab gitu aja. Tapi ada ini ya, memang dibuka peluang-peluang untuk perempuan-perempuan memang dibuka di sana? Untuk Polsuska sendiri, terakhir itu untuk adik liting angkatan 2013, sampai saat ini masih belum dibuka lagi untuk Polsuska lagi. Insya Allah kedepannya dibuka kesempatan untuk Polsuska yang perempuan lainnya. Oh gitu ya. Udah ada adik-adik kelas yang diajak di SMA gitu yang diajak untuk masuk Polsuska? Ada, kita selalu mempromosikan tentang rekrutmen kereta api termasuk Polsuska sendiri. Oke. Jadi tapi ternyata lebih mengasihkan perempuan ya. Dunia laki-laki itu asik untuk dunia perempuan, untuk orang-orang perempuan ya. Benar nggak sih, Indah? Betul sekali. Setuju, Bang. Setuju ya? Setuju. Aduh, ini bahaya ternyata. Jangan-jangan mereka menikmati banget di dunia laki-laki itu. Karena mereka jadi idola mungkin ya. Mungkin salah satunya. Salah satunya itu juga. Batuk dikit dikasih langsung minum gitu ya. Jangan-jangan megang kepala begini langsung dikasih, aduh kamu sakit ya, ini obatnya gitu. Bener nggak? Enggak juga. Enggak juga. Tapi lebih asik ya? Memang lebih asik. Lebih asik, karena mereka ya laki-laki ya, ini ya, paling tidak mereka nggak banyak aneh-aneh gitu. Dalam arti, ya tahu dong politik perempuan ya. Saya kok sok tahu ya dunia politik perempuan. Emang benar gitu? Kalau di Garuda, kan kita sekarang jumlahnya 31 Pak, Bang. Kita tuh punya grup namanya Sri Kandi Garuda. Oke. Walaupun di tempat laki-laki,
di forum itu kita jadi ternyata perempuan-perempuan yang punya satu passion sama kita itu juga sama asiknya. Oke. Saya kebetulan udah terbang sama 2 kapten perempuan di Garuda dan benar-benar menyenangkan. Jadi pekerjaan ini akhirnya profesi ini sebagai pilot tidak hanya mayoritas laki-laki, tapi ketika dikerjakan sama perempuan tetap tetap menghasilkan penerbangan yang aman, yang nyaman juga. Pramugari senang nggak kerja sama kamu? Senang, sekarang senang. Senang ya? Iya. Lebih Kadang asik? ada yang ngajakin, gimana Mbak nggak mau di make upin? Oh nggak mau di make upin? Iya. Emang nggak make up ya kalau pilot jarang? Kalau saya pribadi jarang. Jarang gitu ya? Kalau pramugari kan wajib ya? Iya. Kalau ini nggak ada? Wajib rambutnya bagaimana gitu nggak ada? Kalau rambut, kalau lagi terbang saya ikat ke belakang. Oh ikat belakang, itu wajib? Iya. Oh wajib ya? Oke. Jadi memang wajib, tapi dukungan dari teman-teman laki-laki baik-baik, bagus-bagus gitu ya? Dorongan dari teman-teman, ya. Mereka Cukup mengasihkan? suportif, ya. Sportif ya? Iya. Jangan-jangan sportif ya Indah ya? Kenapa? Tapi laki-laki lebih sportif gitu ya? Oh enggak dong, kita yang di dunia laki-laki juga sama sportif ya. Enggak, maksudnya artinya karena dia dunia laki-laki betul begitu, akhirnya merasa bahwa ya ini lebih inilah gitu. Lebih sportif, lebih apa gitu. Lebih jauh, lebih itu gitu ya. Pernah ada gangguan nggak tentang laki-laki ganggu gitu? Enggak ya? Enggak sama sekali sih. Nggak ada ya? Benar-benar mereka tuh sopan-sopan banget Sopan-sopan. Bang. Sopan. Terus kadang saking sopannya tuh misalnya papasan mereka sampai gak berani lihat muka. Kita sampai bingung ada yang salah sama muka kita. Tapi ternyata salah satu bentuk penghormatan personel-personel di offshore itu adalah ya mereka nggak staring at woman dalam waktu yang lama gitu. Mungkin takutnya kan disangka itu tidak sopan. Iya, iya. Jadi salah bentuknya seperti itu. Ya kadang-kadang kan dengan dunianya, kayak tadi Mbak Farah tadi ya, Mbak Farah ya, yang di kapal pasti merasa bahwa orang kan mikirnya kapal laut gitu kan udah negatif aja gitu. Wah ini pasti laki-lakinya keras-keras semua gitu kan. Kalau di offshore gitu juga nggak ya? Nggak ya? Nggak sama sekali. Nggak semua engineer kan? Nggak semua engineer, pasti ada supporting personel juga. Tapi mereka nggak ada yang keras, malah sangat-sangat ramah ya. Iya, iya. Dan welcome banget sama kita di sana gitu. Jadi kalau ke offshore tuh rasanya kayak second home aja Bang. Oke. Karena benar-benar kita disambut gitu sama mereka. Oke, oke. Baik, terima kasih kawan-kawan. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana teman-teman perempuan kita, teman-teman BUMN yang memang bekerja di dunia laki-laki ternyata mengasihkan. Tidak seperti yang dibayangkan bahwa inilah dunia yang keras gitu ya. Tapi ternyata mereka mampu, tetap cantik, tetap bisa pakai makeup gitu ya. Bisa oke, bisa keren walaupun sepatunya. Coba lihat sepatunya. Coba kamera lihat sepatunya. Wah tuh walaupun sepatunya begitu. Ya memang berat kayaknya, makanya sering olahraga supaya bisa ngangkat sepatunya. Tapi ternyata itu menarik bagi ini ya, ternyata cukup menarik untuk perempuan-perempuan hidup di dunia profesi laki-laki seperti ini gitu. Dan mereka ternyata tidak ada namanya pelecehan-pelecehan, nggak ada juga. Oke dan dihormati dan dihargai dan ini membuat kita BUMN bisa membuka ruang lebih besar lagi kepada kawan-kawan teman-teman perempuan di luar sana untuk masuk di dunia yang mengasihkan ini gitu dan bisa menjadi tantangan tersendiri. Apalagi ternyata katanya dunia laki-laki ini ternyata mengasihkan bagi perempuan-perempuan karena mereka sangat dihargai, malah lebih suportif gitu ya. Dan ya mungkin banyak keuntungannya. Banyak keuntungan yang didapatkan dari sana gitu. Dan pengetahuan udah pasti ya. Mungkin lebih tough, udah pasti. Saya yakin bahwa teman-teman di dunia laki-laki ini lebih, bukan saya katakan di luar sana nggak lebih tough ya, tapi berbeda, tantangannya sangat berbeda sekali. Jadi kawan-kawan, demikianlah episode kali ini. Tapi sebelumnya kita juga meminta kawan-kawan untuk bisa mengusulkan social project yang dilakukan oleh teman-teman Indonesia Muda Club yang dari berbagai Indonesia. Silakan, karena saya dapat informasi juga kawan-kawan Indonesia Muda Club akan bekerja sama dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan akan memberikan beasiswa kepada mereka. Dan ini adalah social project akan dilakukan oleh teman-teman dari IMC dan kita juga menunggu apalagi proposal dari kawan-kawan yang akan diseleksi dan akan diberikan kepada masyarakat Indonesia dimanapun berada. Dan kita akan kembali lagi pada episode yang akan datang dan mudah-mudahan dengan tema yang lebih seru lagi. Terima kasih.
Indonesia Muda Club bersama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama menyelenggarakan sosial project beasiswa kader unggul untuk para mahasiswa berprestasi dan yang membutuhkan. Indonesia Muda Club melalui Profesional Muda BUMN memberikan beasiswa sebesar 50 juta untuk 50 penerima yang tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beasiswa yang disalurkan melalui aplikasi Link Aja secara langsung ke nomor penerima. Wah, gitu ya. Setelah 1 jam perjalanan, kita sampai di Pondok Pesantren 9 Derajat. Ikuti kegiatan kita di sini ya. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama maupun Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Indonesia Muda Club. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyerahan beasiswa kerjasama Kementerian Badan Usaha Milik Negara dengan pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Semoga semakin jaya. Terima kasih. Terima kasih kepada penyerahan program beasiswa kader unggul IPENU bekerjasama dengan BUMN. Akhirnya selesai juga di penghujung acara pemberian beasiswa kader unggul dari Indonesia Muda Club bersama Kementerian BUMN. Sampai jumpa di proyek Indonesia Muda Club selanjutnya. Bye. Profesional muda, kita berbagi cerita, jadi inspirasi untuk semua. Ragam kisah tentang menggapai cita-cita, berkarya hanya untuk Indonesia. Indonesia Muda Club, Indonesia Muda Club, yang muda yang bicara, yang muda yang berkarya untuk Indonesia. Profesional muda, kita berbagi cerita, jadi inspirasi untuk semua. Ragam kisah tentang menggapai cita-cita, berkarya hanya untuk Indonesia. Indonesia Muda